Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu penguji uji kinerja. Pada pagi hari ini, Senin 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan program studi Pendidikan Teknik Mesin LPTK Universitas 11 Maret. Saya Ahmad Hakim Saifullah, nomor peserta PPG 201901352597. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan melakukan pelajaran dasar-dasar teknik mesin. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, silakan Ketua kelas Taufik bisa menyiapkan berdoa terlebih dahulu. Siap, gerak, doa, mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Seperti biasa kita hear dulu ya. SMK bisa. SMK Bisa. SMK Negeri Buaruban. Aduh. Terima kasih. Ya, terima kasih kehadirannya pada pagi ini. Sebelum saya lanjutkan, saya akan presensi terlebih dahulu. Ahmad Khairul Mustajab, Ahmad Taufikur Rahman, Ahmad Sandi, Muhammad Nuril Ilham, Muhammad Khairul Anwar, Muhammad Rizky Aldianto. Jadi semuanya ya. Terima kasih. Sebelum kita masuk ke materi pelajaran hari ini, ya, saya akan mengulas terlebih dahulu tentang materi pembelajaran sebelumnya. Ya. Masih ingat materi sebelumnya tentang apa? Tentang apa? Ya, sebelumnya tentang teori alat ukur ya. Alat ukur ada macam-macam jenisnya. Pada hari ini kita akan mempelajari alat ukur presisi dan pembanding. Ya, salah satunya yaitu apa? Vernier caliper atau jangka sorong. Mengapa kita harus mempelajari jangka sorong? Kenapa? Biar bisa mengukur benda, kemudian secara detail. Ada lagi yang lain? Untuk mengetahui ukuran benda. Untuk mengetahui ukuran sebuah benda. Ada lagi? Mengapa penting sebuah alat ukur atau vernier caliper ini kita gunakan? Ya, salah satunya untuk apa? Untuk mengetahui sebuah ukuran benda kerja yang gunanya ketika kita mengerjakan atau machining sebuah benda, hasilnya sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Sekarang coba kita pahami dulu tujuan dari pembelajaran ini sebelum kita masuk ke dalam materi vernier caliper atau pengukuran menggunakan alat ukur presisi dan pembanding. Ya. Sekarang bisa dilihat ke depan. Jadi tujuannya mengapa kita harus mempelajari ini? Ya. Itu yang pertama. Jadi melalui diskusi peserta didik dapat mengidentifikasi bagian-bagian alat ukur presisi vernier caliper untuk mengukur benda kerja sesuai standar operasional kerja. Dan yang kedua, melalui diskusi peserta didik dapat menjelaskan fungsi dari setiap bagian yang ada pada vernier caliper. Setiap bagiannya, nama-nama dari setiap bagian vernier caliper. Yang ketiga, melalui diskusi peserta didik terampil menggunakan alat ukur vernier
kaliper sesuai SOP. Jadi itu tujuan yang akan kita capai. Nah, kemudian kita kembali ke tadi, ya. Seandainya sebuah benda kerja, ini saya mempunyai sebuah benda kerja blok V. Ya. Ketika kita mengerjakan benda kerja ini tidak sesuai dengan ukurannya, apa yang terjadi? Ya, tidak bisa terpakai, tidak bisa digunakan. Ya. Contoh lain, misalkan kita punya sebuah piston. Ya, kita mengerjakan sebuah piston di sebuah kendaraan bermotor. Ketika ukurannya tidak sesuai dengan hasil pengukuran kita, ya kita salah dalam membacanya. Apa yang terjadi? Tidak bisa terpasang. Jadi ketika piston terlalu besar, dia tidak bisa masuk ke dalam lubang pembakaran, ya, atau ruang pembakaran. Kalau dia terlalu kecil, maka hasilnya apa? Blong, ya, kalian bilang blong atau kocak, ya, atau bisa terjadi pengepulan asap karena oli masuk ke ruang pembakaran karena adanya selisih ukuran dari piston dengan ruang bakar. Itu pentingnya kita bisa mempelajari. Kemudian kita lanjutkan, ya. Nah, di sini ada pertanyaan untuk kalian. Pernahkah kalian melihat seorang pekerja yang sedang menggunakan alat ukur presisi dan alat ukur pembanding? Pernah ada? Pernah. Pernah di mana? Di tukang bangunan. Oke, tukang bangunan. Mengapa mereka menggunakan alat ukur? Biar mengetahui bisa ukuran ke. Ya, biar mengetahui ukuran benda yang akan dibuat atau dipasangkan. Ya, tukang bangunan, kemudian ada tukang bengkel. Ya, ketika kalian berangkat sekolah atau pulang dari sekolah mungkin melewati bengkel, mesti mereka menggunakan alat ukur. Salah satunya menggunakan vernier caliper. Ya. Mengapa? Yaitu tadi karena setiap benda mempunyai ukuran dan setiap pekerjaan itu memerlukan ukuran. Ya. Nah, kita harus mempelajari ini, ya, untuk menghasilkan ukuran yang tepat. Jadi hasil dari pekerjaannya menghasilkan benda kerja sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Kemudian tertarik tidak kalian menggunakan alat ukur atau bisa praktik menggunakan alat ukur? Tertarik. Oke. Kemudian pengen praktek semua ya? Pengen praktek. Nanti saya minta berkelompok, ya. Saya minta kalian berkelompok 2 anak dalam satu kelompok, ya. Saya berikan benda kerja sebuah blok V, ya. Ibaratnya ini sebuah tantangan untuk kalian. Sebuah blok V di sini belum diketahui ukurannya, ya. Di sini ada 3 buah blok V. Di sini 3 buah blok V yang harus kalian pecahkan ukurannya, ya. Di sini tidak ada tulisan ukuran maupun keterangan ukuran di sini di benda kerja ini. Ya. Jadi yang harus kalian pecahkan adalah berapa ukuran, semua ukuran pada bagian blok V ini. Ya. Dari panjangnya, kemudian lebarnya, alur kanan kiri dan atasnya ini berapa? Kemudian panjang dan tinggi kemiringannya ini berapa? Nah, ini nanti yang semua akan mengerjakan menggunakan alat ukur
vernier, kaliper. Sebelum itu, coba kita simak terlebih dahulu, ya. Kita simak terlebih dahulu materi yang akan kita lihat bersama dari video yang akan saya tampilkan. Silakan disimak terlebih dahulu video ini, kemudian nanti berkelompok ya, berkelompok dua anak, kemudian mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang sudah saya sediakan. Ya, silakan bisa menyimak materi terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat. Semoga kita semua selalu diberikan kelancaran dalam segala urusan. Pada kesempatan kali ini di channel saya kita akan mempelajari tentang cara menggunakan jangka sorong dan mikrometer. Sebelum kita lebih jauh mengenal jangka sorong dan mikrometer, jadi penelitian ukuran sangat diperlukan dalam mendesain sebuah alat. Ukuran penelitian seringkali membuat alat tersebut tidak berfungsi secara optimal atau bahkan tidak berfungsi sama sekali. Coba dibayangkan, seandainya ada sebuah benda kerja yaitu skrup atau kita biasa kenal dengan mur baru yang akan dipakai tetapi mempunyai selisih ukuran misalnya 0,01 mm, maka keduanya tidak akan dapat dirangkai dengan baik. Nah, di sini kita tahu bahwa ukurannya harus sesuai dengan panduan dan mempunyai clearance atau mempunyai toleransi yang baik. Ini kita aplikasikan pada part yang ada di kendaraan kita, misal di motor atau di mobil, itu akan mengalami sebuah kerusakan atau aus atau bahkan tidak berfungsi sama sekali. Nah, di sini pentingnya kita menggunakan jangka sorong dan mikrometer. Kita bisa belajar bagaimana kita dapat membaca dengan baik alat ukur dasar yaitu jangka sorong dan mikrometer skrup agar nantinya dalam mengukur panjang sebuah benda kerja ataupun kedalaman maupun diameter kita bisa mendapatkan ukuran dengan ketelitian yang baik. Seandainya kita dapat mengukur dengan ketelitian yang baik, maka kita dapat menghasilkan sebuah benda dengan hasil yang baik juga. Nah, di sini kita akan mempelajari jangka sorong dan mikrometer menggunakan sebuah simulasi. Akan saya tampilkan simulasinya. Dalam pengukuran panjang yang akan kita pelajari yaitu bagaimana menggunakan jangka sorong dan mikrometer dengan benar. Kemudian mengenal skala-skala yang ada pada jangka sorong dan mikrometer. Kemudian membaca skala dengan benar. Kita awali dengan jangka sorong terlebih dahulu dengan ketelitian 0,1 mm. Kita awali dengan mengukur diameter luar benda. Jadi pada jangka sorong dia mempunyai beberapa bagian. Ada rahang bawah, rahang atas, sebuah pengunci dan ekornya. Di sini kita akan mengaplikasikan menggunakan simulasi di sini. Bagaimana sebuah jangka sorong kita gunakan sesuai dengan prosedur yang ada. Silakan bisa disimak. Kita awali dengan materi mengukur diameter luar benda. Diameter luar benda bisa diukur menggunakan rahang bawah dengan cara melepas kunci ke arah kiri, kemudian membuka rahang, memasukkan benda pada rahang bagian bawah, kemudian menguncinya ke arah kanan. Jadi hasil bisa kita lihat
pada skala utama ditambahkan dengan skala non-lineus. Di sini skala non-lineusnya bisa kita sesuaikan dengan ketelitian pada jangka salon itu sendiri. Kemudian yang kedua, kita lihat mengukur diameter dalam benda. Diameter dalam benda kita gunakan bahan bagian atas. Seperti tadi kita buka penguncinya ke arah kiri, kemudian kita arahkan bagian benda yang mempunyai lubang, kemudian rahang bagian atas kita perlebar atau membuka jangka salonnya sehingga rahangnya saling bersentuhan dengan sisi-sisi bagian dalam silinder. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu mengukur kedalaman benda. Untuk mengukur kedalaman benda, kita bisa menggunakan bagian paling belakang dari jangka salon seperti ini. Jadi kita membuka penguncinya, kemudian mengarahkan bagian ekornya sehingga di bagian paling bawah dia menyentuh dari permukaan lubang yang akan kita ukur, dan bagian ekornya membentuk bagian paling bawah lubang. Kemudian cara menggunakan diameter dalam, diameter luar, kemudian mengukur kedalaman. Selanjutnya kita mengenal skala utama dan skala non-lineus. Ada dua skala, ada skala utama dan skala non-lineus. Skala utama, jadi jangka salon memiliki batas ketelitian 0,1 mm, artinya ketepatan pengukuran dengan alat ini sampai 0,1 mm per skala. Jadi jangka salon memiliki dua macam skala, yaitu skala utama dalam satuan cm. Kita bisa lihat bagian yang gede itu adalah skala utama, dan skala non-lineus dalam satuan mm. Terima kasih, itu tadi videonya ya. Sudah bisa dipahami ya cara pemakaian vernier caliper. Ya. Yang belum dijelaskan adalah cara pemakaian mikrometer. Itu yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Nah, ini di sini ada LKPD. Ya, setelah kalian mengamati video tadi, ini ada lembar kerja peserta didik yang harus kalian diskusikan dengan teman kalian. Ya, memecahkan sebuah masalah, yaitu bagaimana cara mengukur sebuah benda yang sudah disediakan ada di depan ini. Ya, saya bagikan, silakan bisa berkelompok ya, dengan depan dengan belakangnya. Ya, saya bagikan. Nanti setelah itu ditulis, ya, hasil yang kalian kerjakan ditulis di sini, kemudian nanti dipresentasikan. Ya, nanti dipresentasikan. Ada pertanyaan? Ya. Ada. Silakan bisa bekerja sama ya dengan teman satu kelompoknya. Perhatikan, seperti yang dijelaskan di video tadi, setiap mikrometer mempunyai ketelitian yang berbeda. Ya, ada yang mempunyai ketelitian di sini 0,02 mm, ada juga yang mempunyai ketelitian 0,05. Ya, jadi jangan sampai salah nanti. Nah, sini ada yang 0,02. Dan ada yang 0,05. Silakan nanti bisa dicermati dan sampai keliru dalam memasukkan skala non-lineusnya.
Sudah? belum. Sudah diskusinya? Sudah? Sudah ya? Ya silakan yang mau presentasi ke depan mendemonstrasikan cara pengukuran dan membacakan hasilnya. Silakan. Siapa dulu? Anwar. Anwar dan Sambil. Silakan bisa ke depan. Mengendor ke temennya. Di sini aja di depan aja. Bisa di sana. Perkenalkan diri dulu, kemudian menjelaskan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sali. Nama saya Martel Anwar. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara mengukur benda menggunakan skema atau sorong. Ambil benda kerja dan alat ukur yang sudah disediakan. Lebih keras suaranya, bisa lebih keras biar temennya juga mendengar. Langkah kerja, ambil benda kerja dan alat ukur yang sudah disediakan. Ukurlah setiap bagian yang ada pada benda kerja menggunakan vernier caliper. Apabila data di bawah ini dipresentasikan. Jelaskan langkah mengukur diameter. Jelaskan langkah mengukur panjang benda kerja. Jelaskan langkah mengukur lebar benda kerja. Jelaskan langkah mengukur ketebalan benda kerja. Jelaskan langkah mengukur kedalaman alur benda kerja. Di sini akan menjelaskan langkah mengukur panjang benda kerja. Ya, silakan. Pertama, Sediakan benda yang kita ukur. Siapkan sketsa. Setelah buka kunci sketsa. Ya. Kemudian setelah yang terbuka, Masukkan benda benda gerakan. apa yang keras saja mas? Dipresentasikan yang keras biar temennya juga bisa lihat. Taruh kanan. Lalu masukkan benda kerja kanan. Ukur. kemudian kunci. Kemudian kunci. Kami di sini akan mempresentasikan menghitung ukuran pada benda kerja dengan vernier caliper. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taufikur Rahman. Nama saya Muhammad Rizky Ardianto. Dari kelas 10 musim B. Alat dan bahan: 1. Vernier caliper, alat tulis, dan buku tulis. Bahan: roda gerbang dari besi ST37. Nah itu di bahannya tadi apa? Loh? Ulangi coba. Alat dan bahan: 1. Vernier caliper, 2. Alat tulis dan buku tulis. Bahan: blok. Langkah kerja: pertama, ambil benda kerja dan alat ukur yang sudah disediakan. Ukurlah setiap bagian yang ada pada benda kerja menggunakan vernier caliper. Yang pertama, selesai langkah mengukur panjang benda kerja. Perhatikan dulu temennya. Satu milimeter dengan cara
membuka vernier kaliper dengan memutar ke kiri, lalu mengujinya dengan memutar ke kanan. Untuk mencari panjang benda kerja, menjumlahkan skala utama dengan skala Nanius dan hasilnya 55,1 mm. 5,1 mm. Yang kedua, Menjelaskan langkah mengukur meter bukan benda kerja. namanya seperti yang tadi. Dengan menjumlahkan skala Nanius dan skala utama dengan skala Nanius. 7,7 mm. Yang ketiga, putuskan langkah mengukur Ketebalan benda kerja. karena titik 0 sejajar dengan skala utama jadinya 28 mm. 28 mm. Yang keempat, jelaskan langkah mengukur kedalaman benda kerja. Maka mengukur kedalaman Alur menggunakan skala vernier kaliper. Dengan menjumlahkan skala utama dan skala Nanius 5,5 mm. Yang terakhir, jelaskan mengukur lebar alur. Untuk mengukur lebar alur kita gunakan Vernier kaliper bagian atas. Yang bisa diperhatikan tadi kelompok yang pertama tadi ya, cara mengukur lebar alurnya berapa. Seperti itu ya, menggunakan rayang Tas. dengan menjumlahkan skala utama dan skala Nanius. Karena di sini skala Nanius bertepatan dengan angka 10, kan? Dengan angka 10, maka Lebar alur 10 mm. 10 mm. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diberikan tepuk tangan kelompoknya Taufik. Oke, terima kasih ya. Saya apresiasi presentasi kalian hari ini. Ya, yuk kita tepuk tangan untuk kita semua. Setelah kita presentasi tadi, ada sedikit evaluasi ya dari hasil pekerjaan yang kalian lakukan. Yang pertama tadi dari kelompoknya Sali ya, Sali dan Anwar belum menemukan hasil pengukuran lebar alur. Tidak apa-apa ya. Yang penting kalian terus berlatih ya, terus berlatih. Sekarang kita bahas ya. Kemudian untuk yang kelompok yang tadi, yang kedua tadi ada kesalahan pembacaan. Kelompok yang mustajab tadi. Ya, saya amati kelompok yang mustajab ketebalan benda kerja. Mereka menyebutkan di sini 3 mm. Berarti kan 3 mm itu 3 strip pada skala utama. Seharusnya berapa? 30 mm. Ya. Nah, di sini salah pembacaan ya. Kalian cara mengukurnya sudah betul, tapi cara membacanya salah. Hasilnya juga akan salah. Ketika nanti digambar oleh seorang drafter, kemudian diaplikasikan di mesin bubut, price,
atau CNC, maka akan terjadi kesalahan hasil atau program. Gitu ya. Nah, seandainya tadi program ini ya, program di mesin CNC misalkan kita masukkan untuk menggunakan mengerjakan sebuah job block V, kemudian hasil pengukurannya salah di sini 3 mm ya, maka pekerjaannya akan salah, hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan ya. Oke. Kita bahas bersama ya cara mengukur panjangnya. Jadi bagaimana melepaskan pengunci ke kiri, kemudian memasukkan benda terjaga ke rahang bagian bawah, kemudian mengencangkan pengunci ya. Tadi siapa yang maju, saya amati, dilepas dulu baru dikunci. Nah ini tidak boleh. Kenapa? Akan merubah ukuran. Nah, saat mengunci itu saat benda kerja masih menempel di rahang. Nah, ini kamu pegang tangan sebelah kiri ya, kalian pegang tangan sebelah kiri, kemudian dikunci baru dilepas. Ini yang betul. Ketika kamu pasang ya, ini kamu benda kerja kamu pasang, kemudian kalian lepaskan ya, padahal ini sudah bergeser ya, kemudian baru kamu kunci, nah, pasti dia nggak sesuai. Nah, pasti ada pergeseran sedikit. Bisa dipahami ya? Bisa. Mengunci sketmat atau vernier caliper itu harus ketika benda kerja masih terpasang di rahang atau rahang bawah, atas maupun di ekornya. Nah, itu penting. Kemudian cara membacanya yaitu sejajar dengan mata. Tadi masih ada yang di bawahnya ya, masih ada yang di bawah mata. Mengapa? Karena terpengaruh pencahayaan juga bisa, kemudian sudut pandang kalian terhadap alat ukur juga bisa mempengaruhi hasil pembacaan alat ukur. Itu ya. Itu tadi saya amati sudah betul langkah-langkahnya, seperti memasangkan seperti ini, kemudian dikunci, kemudian dibaca, hasilnya sudah kalian tulis, oke, dan sebagian besar sudah betul, meskipun ada beberapa, salah satu yang salah membaca, ya, nanti bisa kalian latih lagi, ya, biar hasilnya lebih baik. Ini nanti saya nilai, ya, akan saya sampaikan nilainya di pertemuan yang akan datang, ya. Selanjutnya di pertemuan yang akan datang, ya, kita akan mempelajari tentang cara pembacaan mikrometer. Ya, mengapa alat-alat ukur ini kita gunakan? Untuk apa? Nah, mengerjakan benda sesuai ukuran. Yang nantinya kita lanjutkan ke praktik kerja bangku. Ya, praktik kerja bangku untuk membuat sebuah klem, ya, membuat sebuah klem dan mur, ya, ada mur, baut, klem untuk mesin fresh. Itu yang akan kita buat di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Jadi, seperti itu. Oke, setelah kita pelajaran dari ini, kita bisa ambil kesimpulan bersama, ya. Apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari ini? Ayo kita simpulkan bersama. Mengukur itu penting. Mengukur itu penting. Dan apa lagi? Ayo Mustajab. Tetap semangat, jangan putus asa. Tetap semangat, jangan putus asa.
Kesimpulan materi hari ini, silakan sampaikan saja, tidak apa-apa. Sampaikan. Latih keberanian kalian untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan ide. Ayo. Apa yang bisa kita ambil dari pelajaran hari ini, kesimpulannya dari penggunaan alat ukur? Ayo. Dengan menggunakan sketma atau alat ukur presisi dan membanding, kita dapat mengetahui ukuran sebuah benda untuk dikerjakan dengan ukuran yang diinginkan atau presisi. Ya. Jadi kesimpulannya bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini, ya, dengan menggunakan alat ukur presisi dan membanding, kita bisa mengetahui suatu ukuran benda kerja, ya, untuk bisa dikerjakan dengan mesin ataupun dengan manual, dengan hasil yang presisi. Itu ya. Nah, itu kesimpulan kita hari ini. Tetap belajar, ya, tetap belajar, tetap semangat. Ya, tadi pesan Ustaz, tetap semangat, jangan putus asa. Ya. Oke, kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya dengan materi yang saya sampaikan tadi. Materi apa? Mempelajari jangka sorong. Hari ini jangka sorong masuk mikrometer, ya, dan dilanjutkan lagi ke kerja itu ya. Oke, sebelum kita pulang, ya, nanti kalian kerjakan, ya, sebuah soal, ya, beberapa soal yang ada di link yang sudah saya sediakan, ya. Nanti bisa kalian kerjakan, kemudian dikumpulkan, ya, di link tersebut. Itu ya. Ya, sebelum kita pulang bisa berdoa terlebih dahulu. Dipimpin berdoa. Silakan. Siap, gerak. Doa, mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.